Saudara wayang orang ya harus menghafal atau paham atau memahami pakem-pakem cerita. Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, saya Dini. Kita bertemu lagi dengan maestro seni tradisi Pak Aris Mukadi. Kita mau membicarakan tentang penyutradaraan, karena yang kita tahu itu Pak Aris itu dari umur 20 tahun kalau tidak salah ya Pak, sudah jadi sutradara ya Pak, sutradara wayang orang. Ya mungkin Ya. lupa. Itu yang kita lihat di profilnya, ada di video sebelumnya itu ada di situ tertulis. Dan Pak Aris itu menyutradarai di seni panggung tradisi ketoprak dan wayang orang itu tuh sudah lama sekali gitu. Nah, menurut Bapak itu tuh untuk menjadi sutradara itu fungsi dan kedudukannya tuh seperti apa Pak? Dan kewajiban dan juga syarat-syarat untuk menjadi sutradara itu apa yang diperlukan Pak? Banyak amat sih tanyanya. Ya, satu-satu. Ya, saya jawab satu persatu sambil mengingat ya. Ya. Sutradara wayang orang ya. Ya. Itu kedudukannya sangat penting. Kalau zaman dulu orang itu suka mengatakan sutradara itu TD, Jadi ya. Tonil Direktur. Itu kedudukannya itu sangat penting sebenarnya, sebab seorang sutradara itu harus memandu atau memimpin satu pertunjukan wayang orang. Sedangkan pertunjukan wayang orang itu dilakukan oleh beberapa orang. Maka jadi sutradara itu harus, sutradara wayang orang ya harus menghafal atau paham atau memahami pakem-pakem cerita Mahabharata, Ramayana, dan pakem-pakem cerita pedalangan. Yang kedua, seorang sutradara mesti paham dan setidaknya mengerti atau mengenal nada dan irama gending-gending yang akan ditampilkan di dalam pagelaran wayang orang. Kemudian harus mengenal atau memahami karakter tokoh pewayangan. Kemudian harus dapat menempatkan pemain kepada tokoh yang membawa cerita. Nah, dalam hal itu mesti sutradara itu sebelumnya mesti menilai kemampuan pemain yang akan dipasang dalam tokoh. Jadi menilai kemampuan dari kelebihannya sampai kekurangannya. Nah, itu baru disesuaikan dengan kebutuhan tokoh, ya, memerankan tokoh. Kemudian juga sutradara harus mengenal tari ya, mengenal tari Jawa khususnya. Ya, syukur-syukur kalau mengenal tari
lainnya tari Jawa. Jadi bisa digabungkan atau disisipkan dalam pagelaran sutradara. Sedangkan sutradara pun harus dapat mengarahkan Antawecono. Antawecono itu dialog antar pemain untuk menuju suatu cerita dan permasalahannya. Itu harus bisa mengarahkan dan mengarahkan perwataan tokoh itu bagi pemain. Sutradara itu banyak tuh ya. Banyak. Sutradara itu juga harus mengenal situasi cerita, mengenal irama cerita. Jadi cerita itu pasti ada irama yang keras, masalah peperangan, suasana peperangan, suasana yang haru dan lain sebagainya. Soalnya dia harus memandu pemainnya dan memandu musik pengiringnya. Jadi kalau diulas satu-satu itu banyak sekali kebutuhan sutradara. Sebab sutradara itu kecuali tonel direktur juga, kalau orang Jawa dulu saya pernah dikasih tahu, sutradara itu bagaikan sutra dan dara. Sutra itu halus dan indah, dara itu wanita cantik, indah, halus. Sutradara harus bisa menyajikan seperti itu. Jadi pertunjukannya wayang orang itu bisa indah dilihat dan halus diterima di dalam sanubari penontonnya. Jadi ya itu gitu yang saya dapat dulu gitu. Tapi ya nggak tahu kalau sutradara model zaman dulu sama sekarang. Kalau sutradara masih zaman saya dulu sampai sekarang yang saya gunakan ini, yang saya lakukan ya, itu masih berat, masih harus mencukupi kriterianya itu. Tapi sekarang agak enak sutradara sekarang, sebab kata tidak begitu paham dalam tari, sudah ada orang yang bisa jadi koreografer. Ya, atau disebut mungkin dia karena bisa jadi koreografer karena kulino. Jadi kulino pentas di sini, terus ini aja lah nih jadiin koreografer. Nah mungkin jadi bisa. Itu terserah mereka. Tapi yang saya katakan itu sutradara sekarang itu ada tokoh orang-orang yang belum memahami syarat-syarat ini. Sutradaranya belum paham, sudah ada orang yang lebih paham. Sebab zaman dulu itu jarang sekali orang masuk wayang orang, sebab syaratnya masuk wayang orang itu juga harus bisa nari, itu terutama. Maka wayang orang dulu, sutradara dulu tidak banyak yang memahami soal tari, sehingga pagelarannya wayang itu ya seperti monoton. Ya misalnya tari itu ya cuma jadi dari sembahan itu sudah sabetan, terus lumaksono, serisik, tanjak, tancep atau duduk. Baru penyampaian pagelaran itu diutamakan dialog sama tembang. Nah, jadi sutradaranya waktu itu kan gitu, makanya kalau kurang memahami ya mesti
cari sarana. Kalau sekarang sudah banyak yang paham soal tari, anak-anak muda tidak paham yang lain tapi paham soal tari, bisa digunakan sebagai koreografernya. Nah, kemajuan atau perkembangan wayang orang itu sendiri adalah sutradara, itulah yang paling penting. Iya, karena banyak sekarang untuk pentas-pentas seni tradisi itu sutradara dan penulis naskah. Nah terus yang garap itu koreografernya gitu. Jadi sutradaranya cuma digunakan untuk nulis naskah aja gitu ya. Malah kadang sutradaranya nggak mengenal naskah. Nah, ya. Jadi dia naskah yang sudah dibikin oleh orang, dia hanya menjalankan naskah itu. Kebanyakan kan juga begitu sekarang. Jadi lebih ringan sutradara sekarang daripada dulu. Nah, kalau sutradara zaman dulu itu kriterianya dilakukan semua, itu akan lancar-lancar saja pagelarannya. Sebab dia sudah bisa melihat, wah ini menyusun adegan misalnya. Jadi setelah memahami ceritanya baru menyusun adegan sutradara itu. Nah, dalam menyusun adegan itu harus paham cerita-cerita yang lain yang bersangkutan dengan cerita yang akan digelar. Misalnya silsilahnya, tuh silsilahnya itu juga penting. Soalnya apa? Soalnya pagelaran wayang orang itu juga masih mengutamakan tingkatan apa ya, unggah-ungguh dan sopan santun, etikanya. Tuh, jadi kalau sutradaranya itu menjalankan cerita itu kurang paham salah satu dari kepentingan pagelaran, kurang paham dalam gending. Sekarang udah banyak orang yang tahu tentang gending, jadi bisa dialihkan kepada orang, serahkan kepada ahlinya gitu saja. Nah, terus sutradara itu juga harus menuntun irama pagelaran. Pagelaran itu dengan dibaginya adegan per adegan itu ada perbedaan. Nah itu makanya pagelaran wayang orang itu, kecuali sutradara itu penting untuk seluruh pagelaran. Terus di situ juga ada wakil dari sutradara yang namanya dalang.